Jadi itulah kelompok ketiga yang akan didoakan oleh para malaikat, yaitu orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Golongan pertama orang yang sedang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Golongan kedua orang yang duduk di masjid. Untuk apa? Menunggu datangnya waktu sholat atau duduk seusai sholat fardu. Dan yang ketiga apa? Orang yang berada di shaf terdepan ketika sholat fardu. Keempat, salah satu di antara golongan yang akan masuk ke dalam kelompok yang didoakan oleh para malaikat adalah orang yang merapatkan shaf, menyambung shaf yang kosong. Baik yang kosong tersebut karena orang itu bergeser, kita tarik lagi atau kita yang bergeser. Atau ada orang yang di tengah sholat batal lalu pergi, tempat yang ditinggalkannya kosong, lalu kita bergeser, atau yang di belakang maju ke depan untuk menyambung shaf. Ini perbuatan untuk kepentingan umum. Shaf yang kosong, ada orang di tengah-tengah batal lalu dia keluar, ini shafnya bolong, dan itu memberi peluang kepada syaitan laknatullahi alaih untuk nyelip di sana lalu menggoda. Maka kita maju atau bergeser untuk menutup itu. Jadi itu untuk kepentingan umum, bukan pribadi. Makanya tidak heran bila orang yang seperti itu didoakan oleh para malaikat. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf wa man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang menyambungkan shaf di dalam sholat. Dan siapa orang yang menutup satu celah di dalam shaf sholat, Allah akan mengangkat derajat dia satu tingkatan. Seperti yang dicontohkan tadi, ketika kita sholat, ada orang batal lalu keluar dari shaf, maka tempat yang ditinggalkannya kosong kita isi. Walaupun kita masih sholat, berjalan di dalam sholat untuk keperluan seperti itu dibolehkan. Melakukan gerakan-gerakan di dalam sholat, tapi bukan gerakan sholat. Ini hukumnya ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Melakukan gerakan, bukan gerakan sholat, tapi dilakukan dalam sholat. Ada 4. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang haram. Tergantung alasan dia melakukan gerakan itu. Kalau alasannya wajib, jadi wajib. Contohnya adalah umpamanya bergerak mencari sutrah bagi ulama-ulama atau orang-orang yang berkeyakinan bahwa sutrah dalam sholat itu wajib. Apa arti sutrah? Penghalang, ya. Nabi SAW menyatakan, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali sholat dengan memasang sutrah. Penghalang. Kita pernah jelaskan tentang hukum sutrah ini. Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Tapi semuanya menyatakan sutrah lah hak Allah. Sekalipun kita berada di dalam ruangan tertutup, dikunci di kamar, nggak mungkin ada orang lewat, tapi sutra ini hak Allah, tetap pasang. Walaupun kita sholat di tempat yang sepi, nggak ada orang gitu ya, nggak ada binatang, kesana kemari hanya padang pasir, maka tetap sutra dibuat baik dengan batu yang ditumpuk atau dengan pasir yang diapakan, digundukkan, yang digundukkan, sampai membentuk seperti sutrah yang tingginya sehasta. Tinggi minimalnya sehasta. Boleh lebih. Nah, ada yang berkeyakinan wajib.
Seperti Syekh Masyhur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin fi Aqtal Musallin menyatakan sutroh dalam salat wajib. Lalu ternyata ketika orang masbuk, imamnya salam, dia berdiri lagi, orang yang ada di depan pergi. Dia boleh melangkah untuk mencari sutroh. Baik ke depan, ke kanan, ke kiri, atau ke belakang sutroh yang terdekat. Dengan syarat pertama tidak bicara, kedua tidak membelakangi kiblat. Kalau dua ini dilakukan batal. Umpama begitu takbir lagi Allahu Akbar, itu pergi. Wah, sutroh mana sutroh? Ya batal gitu. Ya. Tidak semua ulama sepakat, ya. Sebagian ulama menyatakan wajibnya sutroh dari awal. Syekh Al-Utsaimin menyatakan wajibnya sutroh hanya di awal. Adapun di tengah-tengah kalau sutroh itu pergi, kalau berupa orang sutrohnya ya. Kita sholat di belakang orang yang lagi wirid, kita takbir. Dia pergi. Kalau kata Imam Malik menyatakan dia sunnah mencari sutroh baik melangkah ke kanan, ke kiri atau ke depan. Syekh Al-Albani dan muridnya menyatakan wajib dia melangkah, wajib. Karena untuk mencari sutroh yang hukumnya wajib. Syekh Al-Utsaimin menyatakan tidak wajib, sudah cukup karena wajibnya sutroh dari awal. Di awal, kalau setelah di awal ternyata dia pergi, ya maka tidak perlu untuk melangkah. Walhasil ulama ini ikhtilaf dalam masalah ini. Tidak perlu kita saling ngotot-ngototan. Ikhtilaf para ulama. Nah, jadi melangkah dalam sholat untuk urusan itu bisa wajib bagi orang-orang yang mewajibkan sutroh. Bisa sunnah bagi yang mensunnahkan sutroh. Ya. Nah ada juga yang wajib contoh. Ini wajib bergerak di dalam sholat. Kita lagi sholat, tiba-tiba datang anak kita yang masih balita. Ya. Melangkah terus duduk di sajadah kita. Apa yang terjadi? Ngompol dia di tempat sujud kita. Wajib bagi kita melangkah. Berpindah, bergeser ke kanan, ke kiri atau ke belakang. Sebab kalau kita tetap diam di sana lalu sujud di sana, batal salat kita karena kena najis kita. Maka bergeser hukumnya wajib. Dan bergeser bukanlah gerakan dalam salat. Tapi wajib dilakukan dalam sholat dalam kondisi seperti itu. Ya, maka dibolehkan. Atau kita umpamanya lagi sholat, di depan atau di dekat kita ada anak, masih balita main-main. Lalu kelihatan si anak itu tertarik kepada colokan listrik. Anehnya, terus didekati mau dicolok-colok. Bukan karena anak itu sakti. Tapi karena belum tahu bahwa itu akan nyetrum. Resikonya nyawa. Bisa mati nggak anak kalau kesetrum? Ya bisa lah. Kalau dia, saya sedang sholat nih. Mati dia. Maka dia wajib untuk melangkah. Tanpa membatalkan sholatnya. Diambil anak itu, dipindahkan atau digendong. Kalau dipindahkan nanti maju lagi. Dipangku saja. Ya. Maka bergerak dalam hal itu hukumnya bisa wajib. Dan seterusnya, termasuk tadi melangkah untuk menutupi celah yang kosong, hukumnya sunnah. Maka dibolehkan dan Allah serta para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang seperti itu. Inilah golongan yang keempat.